dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu saat ini bersama saya Stefani Claudia yang akan diskusi bersama para sahabat sehat bersama narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang dan juga KSM Beda Saraf yang telah mengadakan acara ini. Semoga informasi edukasi yang diberikan itu bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas masalah yang sering terjadi nih sama para pasien-pasien epilepsi. Apa sih? Nah, yang akan kita bahas itu adalah mengenai epilepsi kebal obat. Ya, ada yang pernah merasakan tidak tuh atau saat ini masih merasakan nih ya. Nah, maka dari itu saya sapa dulu ya narasumbernya, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD spesialis bedah saraf konsultan. Halo, selamat sore Prof Zainal. Selamat sore Audi. Apa kabarnya Prof? Baik, sehat semuanya. Audi? Iya. Sehat ya. Prof juga ngeliat saya segar kan ya Prof ya. Saya segar gitu ya, ceria ya Prof ya. Prof, hari ini kan kita akan membahas mengenai epilepsi kebal obat ya Prof ya. Oke. Mungkin ya. orang tuh masih bingung Prof, kebal obat itu maksudnya apa gitu ya Prof ya. Kebal obat itu maksudnya definisinya tuh bagaimana Prof Ya. mengenai epilepsi kebal obat? Jadi yang namanya epilepsi, pasien yang mengalami atau mudah mengalami serangan berulang. Ya, serangan itu biasanya kejang. Tapi ternyata tidak hanya kejang. Ya kan, ada bentuk-bentuk serangan epilepsi yang tidak ada kejangnya tapi itu serangan epilepsi. Seperti orang yang tiba-tiba jadi kayak kosong. Blank ya, tidak sadar, bengong sepersekian detik mungkin, tapi ada tindak, artinya itu kehilangan kesadaran sesaat. Atau sering juga dengar deja vu gitu nggak sih Prof? Betul, ya. Ada lagi yang tiba-tiba dia seperti orang bingung gitu ya, tidak jelas tadi mau apa ya, nggak tahu ya. Atau dia sudah niat dari depan rumah dia mau ke dapur, mau ambil pisau misalkan, tapi tahu-tahu berakhir nggak di dapur, tapi berakhir di kamar mandi loh. Dia bingung, kok saya ada di sini gitu kan. Jadi bentuk serangan epilepsi tidak hanya kejang. Jadi tapi kalau bengong ngeliatin Prof ngomong itu bukan serangan ya Prof ya? Bisa jadi ya. Oke, iya. Jadi mengatasi epilepsi itu pilihan pertama adalah minum obat teratur. Ya, obat-obat anti epilepsi. Ya, obat anti epilepsi. Ya. Prof, ya. Jadi ternyata dengan minum obat teratur itu kalau dari 100 orang epilepsi gitu ya, itu 70 dari 100 tadi dengan 1 atau 2 macam obat yang diminum teratur itu sudah tidak kejang lagi, tidak ada serangannya. Artinya disebut terkontrol. Ya, serangannya menjadi tidak datang dengan obat yang diminum teratur, dan itu bisa diperoleh oleh 70%. 70%, masih ada 30%-nya itu ya Prof ya. Jadi apapun di dunia kedokteran ya, itu ikhtiar pengobatan apapun tidak ada jaminan bahwa kalau saya sudah melakukan tindakan atau saya sudah berobat minum obat ini pasti 100% sembuh gitu kan, enggak ya. Bahwa untuk kasus epilepsi 70% bisa terkontrol baik dengan minum obat teratur. Nah, sisanya artinya ada 30% mereka dengan epilepsi yang sudah minum obat teratur, obatnya sudah lebih dari 2 macam. Dan obat itu obat bukan pilihan sendiri, tapi obat yang dipilihkan oleh dokternya. Obatnya artinya itu obat bener ya obatnya. Terus kombinasi sudah lebih dari 2 kan kombinasi namanya. Kombinasinya sudah pas, dosisnya juga sudah bener, sesuai dengan berat badan, sesuai dengan macam-macam ya, usia dan sebagainya. Dia sudah diberikan sesuai dan obat itu sudah diminum dengan benar. Cara minumnya, jadwal minumnya sudah teratur semuanya, tapi kok masih terus mengalami serangan. Ya, jadi itu yang kemudian kita kenal sebagai epilepsi kebal obat. Dan itu jumlahnya ada sekitar 30% dari penyandang epilepsi gitu. Oke, itu 30% ya betul, yang kebal obat itu, karena 70% tadi kan Prof katakan terkontrol baik dengan 1 atau 2 macam obat. Dan yang tidak terkontrol tadi ya yang 30% itu
3 bahkan bisa lebih ya Prof ya. Jadi sering kita dapatkan mereka sudah mengkonsumsi lebih dari 5 macam obat. Saya pernah dengar soalnya, makanya saya ingin nanya itu. Terutama pada anak-anak itu banyak sekali yang mengalami itu. Anak-anak, betul. Iya. Jadi obatnya sudah lebih dari 5 macam, dosisnya sudah lebih dari cukup, tapi serangan itu masih terus terjadi. Iya, saya malah sering dengarnya tuh kasusnya anak-anak ya. Kan kalau yang dewasa yang kayak gitu mungkin masih masuk akal gitu ya Prof ya. Masih bisa terima. Kalau anak-anak lebih dari 3 ya, tapi itu kan ya Prof ya. Tapi itu biasanya ya. Kita ngomongin di Indonesia kan ini, iya, ya. Indonesia. Jadi kalau ngomongin di Indonesia, berapa banyak sih orang Indonesia yang punya epilepsi, penyandang epilepsi? Angkanya itu prevalensi istilah kedokteran itu sekitar 0,9 ya, atau 1% hampir. Iya. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia, kita punya sekitar 2,5 juta orang yang hidup dengan epilepsi, ya, penyandang epilepsi. Nah, dari 2,5 juta itu bayangkan ada 30%-nya. Berarti ada sekitar 800.000 orang yang bisa disebut sebagai penyandang epilepsi kebal obat. Oke. Itu lumayan jumlahnya banyak sekali. Itu yang nanti akan kita bahas bagaimana cara pertolongannya. Ya. Iya. Jangankan minum obat Prof, sebenarnya mungkin dari yang 800.000 yang kebal obat itu aja mungkin masih banyak yang tidak melakukan pengobatan. Betul. Ada ya Prof ya. Iya banyak. Dan itu biasanya yang mengalami kebal obat ya tapi kita sudah membahas ya. Ini mungkin untuk make sure lagi ya Prof ya. Untuk para sahabat sehat nih, itu ada patokan usia tidak Prof? Apakah itu terjadi banyak anak-anak atau dewasa gitu Prof? Ada patokannya tidak? Atau ternyata tidak? Nggak ada patokan usia. Ya, Prof, ya? Itu bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari bayi umur beberapa bulan ya yang sudah mulai kejangnya dari kecil, atau orang dewasa yang memang mulai kejangnya itu bukan dari kecil, dari dewasa pun kan banyak ya. Iya betul. Gitu. Oh jadi itu bisa di mix ya Prof ya? Betul. Jadi tidak pandang usia. Nggak pandang lagi, nggak pandang dia kaya atau miskin. Iya betul. Ya. Nggak pandang dia laki atau perempuan. Betul. Bisa terjadi seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan Prof sudah menemukan nih ya, bukan yang menemukan di luar-luar mana ya, maksudnya pasien Prof. Betul, ya. Sudah menemukan pasien Prof yang masalahnya ini adalah kebal obat. Nah, biasa Prof memberikan solusinya tuh apa Prof? Jadi sebelum ke sana, bahwa akibatnya apa sih kalau itu kebal obat, ya toh? Iya. Jadi mereka yang terus-menerus kejang, kita tahu kejang itu menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak kita. Artinya kalau kejang itu terus terjadi berulang, ya serangan yang lain juga ya, tetapi khususnya terutama serangan kejang itu akan menyebabkan kematian dari sel-sel otak kita. Ya, coba bayangkan kalau setiap kali serangan seseorang bisa kehilangan 50 sel otak dari 10 M yang dia punya, ya. Kalau saya punya uang 10 M, kemudian diambil orang dibawa lari 50 rupiah, itu nggak akan saya pikirin kan, terlalu kecil. Itu terlalu kecil kalau satu kali. Betul. Ya, tapi terus berulang itu akan menyebabkan pertama kepandaiannya, kecerdasannya akan semakin berkurang, daya ingatnya. Terutama lagi yang kasihan adalah pada anak-anak yang otaknya itu sedang tumbuh, berkembang. Usia di bawah 5-6 tahun ya. Anak-anak mulai dari lahir kalau kejang itu tidak terkontrol, itu anak-anak nanti akan berakhir dalam situasi yang nantinya kita sebut sebagai keterbelakangan mental, ya, retardasi mental. Kalau sudah terjadi retardasi mental, itu kejangnya masih bisa diupayakan untuk diobatin atau dilakukan tindakan, tetapi retardasi mentalnya nggak mungkin diperbaiki. Artinya seumur hidup anak itu akan tergantung pada lingkungan, pada orang tuanya. Iya. Itu yang kasihan. Iya betul. Ya, jadi artinya bahwa tidak pandang dewasa, apalagi dia anak-anak, kalau situasinya situasi yang kejangnya tidak teratasi dengan obat-obatan, kita harus segera mencari solusi lain ya untuk ini. Dan salah satu solusi yang kita tawarkan ya, dengan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan ilmu kedokteran saat ini, itu kalau kita bisa menemukan
bagian otak yang bertanggung jawab terhadap serangan itu, Iya. bagian otak yang menjadi sumber kejang atau sumber epilepsinya, maka kita bisa tolong dengan tindakan bedah epilepsi. Tindakan Itu yang bedah kita lakukan, epilepsi. ya. Iya. Lalu ya Prof ya, mengenai bedah epilepsi, kita kan sudah masuk nih ke masalah bedah epilepsi ya Prof ya. Menuju proses bedah epilepsi itu pasti ada stepnya ya Prof ya. Betul. Tidak bisa yang langsung bedah. Nah itu prosesnya tuh bagaimana Oke. Prof? Jadi kita di Semarang, khususnya di Rumah Sakit Karyadi ini, Iya. kita sudah memulai bedah epilepsi itu sejak tahun 2000. Tahun 2000. Tahun Berarti 2000 itu 23 sudah tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu. 23 tahun. Ya. Iya, oke. Dan sampai saat ini jumlah pasien yang sudah menjalani pembedahan itu lebih dari 800 orang. Salah satunya? Salah satunya Mbak Audi. Iya, oke, ya. oke. Jadi Mbak Audi 2014 saya ingat betul Oke. itu ya. Jadi ternyata tidak serta-merta tadi bahwa oh saya kebal obat saya minta dioperasi, ya. Oh saya kebal obat pasien itu, yuk langsung kita lakukan tindakan. Bukan seperti itu. Tadi saya katakan yang bisa dilakukan tindakan bedah adalah kalau kita bisa menentukan dengan yakin, ya, bukan dugaan, bukan kira-kira, tapi dengan penuh keyakinan sumber kejang itu berasal dari bagian otak yang mana nanti dilakukan tindakan operasi juga di bagian itu kan. Nah, untuk sampai ke sana butuh beberapa hal yang masyarakat harus tahu ini ceritanya. Iya. Masyarakat, orang tua, keluarga dari orang dengan epilepsi mesti tahu apa yang dibutuhkan. Jadi selalu saya sampaikan pada mereka, orang tua, keluarga itu yang paling saya butuhkan untuk mengetahui sumber kejangnya dari mana, itu adalah saya pengen lihat sendiri pasien tadi saat mengalami serangan seperti apa. Jadi saya butuh lihat kejangnya kayak apa sih gitu. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang nggak terbayang buat apa Pak Zainal lihat kejangnya gitu kan. Ini saya bawa pasien ini sudah pernah datang ke Singapura, sudah ke Malaysia, sudah ke Australia bahkan, dan sekarang dia datang ke saya bawa foto MRI ada 8 set. Tolong Pak Zainal lihat foto-foto ini, ya toh, tolong pastikan sumbernya dari mana gitu kan. Pada foto-foto ini saya katakan bahwa apapun yang saya temukan nanti pada foto itu belum tentu itu yang menjadi sumber kejangnya, menjadi masalahnya gitu kan. Jadi untuk memastikan sumber kejang itu betul-betul kita harus mempelajari bentuk kejang. Karena bentuk kejang itu pada tiap orang akan berbeda. Tetapi pada si A misalkan bentuknya akan selalu sama seperti itu. Iya. Nanti si B lain lagi. Contohnya saja saat kejang itu dimulai dengan misalnya wajahnya itu selalu nengoknya, matanya, mulutnya, wajah itu semua nengok ke sebelah kanan misalnya. Ya. Dan saat kejang itu tidak akan terjadi dua lengan tiba-tiba bersamaan kejang. Pasti salah satunya misalkan tangan kanan dulu atau yang kiri dulu. Nah, pengalaman ada pasien yang sudah berpuluh tahun kejang diantar oleh orang tuanya ini, bapak sama ibunya. Waktu saya tanya, Pak, saat kejang bapak ibu putrinya ini saat kejang wajahnya, tangannya, kepalanya nengok kemana? Bapaknya langsung otomatis jawab sebelah kanan, ibunya bilang sebelah kiri. Oh, sering banget kan? itu, Prof, saya juga sering dengar. Iya. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan itu dan tidak ada bukti. Ya, buktinya saya kan tidak bisa hanya percaya, saya enaknya percaya bapaknya atau ibunya. Padahal nggak boleh salah ini harus benar gitu. Jadi paling baik sebaiknya dianjurkan pada siapapun yang merasa di keluarganya itu ada penyandang epilepsi yang kebal obat, tolong saat serangan direkam dengan kita semua pegang HP, yaitu handphone, dan handphonenya itu ada videonya, bisa untuk merekam. Alangkah baiknya. Selalu alasannya adalah nggak mungkin Pak Zainal, kami semua panik kalau kejang, gitu. Jadi nggak mungkin kami ngerekam gitu. Ada lagi yang jawab, kejangnya itu selalu tengah malam di saat kami semua tidur Pak Zainal, kan gitu. Jadi itu persoalan-persoalan, tetapi itu dibutuhkan, paling dibutuhkan. Jadi pilihannya mau direkam sendiri atau
kita di rumah sakit ini menyediakan ruangan untuk pasien dirawat inapkan, dipasang CCTV 2 minggu, tapi bayar loh ini, ya rawat inapnya hanya untuk direkam, ditunggu sampai kejang, ya kan daripada dirawat inap 2 minggu hanya untuk menunggu kejang, mending direkam sendiri di rumah atau temannya atau keluarganya. Memang kita tidak pernah tahu kapan terjadi serangan. Di rumah sakit juga sama, tidak tahu kapan terjadi serangan. Ada pasien sudah dirawat inap 2 minggu, padahal biasanya seminggu 2-3 kali ini serangan. 2 minggu nggak ada serangan. Akhirnya apa? Saya minta Bapak Ibu pulang dulu deh, ini pasien yang antre itu banyak. Iya. Gitu, pulang dulu. Di depan rumah sakit kejang. Iya, itu kan terjadi, ya kan? Jadi gitu. Berarti memang itu proses menuju bedah epilepsi itu tidak instan ya Prof ya. Bukan berarti saya mau langsung operasi saat itu juga. Jadi yang pertama yang paling dibutuhkan oleh dokternya adalah bentuk kejangnya seperti apa, dan ini alangkah baiknya kalau ada rekaman berulang. Kan serangannya apalagi yang kebal obat itu pasti serangannya sering. Dan alangkah baiknya keluarganya merekam tadi. Betul. Itu pertama. Dari mempelajari bentuk serangan tersebut, nanti saya sebagai dokter dan tim juga kan, saya nggak sendiri di sini, ada timnya. Ya, ada tim terdiri atas dokter saraf yang nanti mempelajari gelombang listrik otaknya, EEG-nya, dokter psikiatri, dokter secara psikiatrik dipelajari juga. Kalau itu pasiennya anak-anak, dokter saraf anak tentunya, ya. Itu semua dalam tim ini dokter ahli MRI, radiologi. Ya, semua ada. Dan kita semua dalam tim ini bekerja bersama-sama, ya. Jadi nanti setelah ada dugaan atau kecurigaan sumbernya itu dari mana, kalau kita sudah agak-agak yakin nih, ya punya dugaan. Karena ada pasien yang bentuk kejangnya sulit dipelajari. Kejangnya dari mana? Nggak jelas, itu ada, ya. Tidak semuanya hitam putih itu kan, ada yang abu-abu. Setelah ada dugaan, kemudian kita lakukan pemeriksaan foto MRI otak yang baik. Ya, tentunya kita Rumah Sakit Karyadi punya itu kan, ya punya alat itu. Kita lakukan pemeriksaan MRI-nya bukan sekedar foto MRI untuk penyakit apapun fotonya sama gitu, enggak. Ya, karena sering pasien datang itu sudah bawa foto MRI, dilakukan di tempat lain. Fotonya standar, mau pasien kejang, pasien tumor, pasien penyakit apapun fotonya sama, enggak gitu. Untuk epilepsi ada protokolnya secara khusus, ngambil fotonya itu di tempat yang kita curigai, kita buat potongan-potongan yang spesifik, irisannya lebih tipis supaya lebih teliti gitu kan, untuk mencari ada apa sih di situ. Karena masalah saraf soalnya ya Prof. Betul. Ya. Jadi persoalan epilepsi sumbernya ada di permukaan otak selalu, di lapisan permukaan, bukan di kedalaman. Dan kelainan di permukaan otak inilah yang tidak mungkin dilihat pada foto CT scan. Iya, banyak juga Prof yang melakukannya itu CT scan dan katanya normal hasilnya. Betul. Jadi kalau ada 100 orang epilepsi di CT scan, maka dijamin yang 99 orang itu akan terlihat normal. Tetapi dengan MRI yang baik, paling tidak sekitar 50% pasien itu MRI-nya bisa membantu menunjukkan ada sesuatu yang letaknya kok cocok sama bentuk kejangnya misalkan itu ya. Nah, tetapi kan tidak selalu tadi 50%. Jadi ada pasien yang kemudian perlu dilakukan karena ada keraguan, bentuk kejangnya curiganya kanan, otak samping kanan ini. Tetapi fotonya kok nggak di kanan, di kiri juga ada kelainannya, kanan ada, kiri ada, atau sebaliknya curiga sumbernya dari bentuk kejang tadi di otak kiri, tapi kelainan di fotonya di sebelah kanan misalnya, atau fotonya tampak normal. Kan kita nggak bisa mastiin. Tidak mungkin kita melangkah ke satu tindakan bedah dalam situasi yang ragu-ragu, nggak mungkin ya, karena tindakan bedah itu hanya satu kali kita lakukan, diharapkan bisa mengatasi epilepsinya, menyembuhkan epilepsinya. Jadi apa yang dilakukan kemudian untuk memastikan tadi ya, kalau ada keraguan dari antara bentuk kejang dengan
foto MRI-nya atau tadi yang 50% foto MRI-nya, mau dilakukan foto MRI sebaik apapun dimanapun fotonya tampak normal. Tampak normal. Ya. Dan ini ya Prof ya, kalau MRI itu kan bisa di beberapa rumah sakit ya Prof ya? Bisa dimanapun, ya, banyak rumah sakit yang punya MRI. Di Jakarta, di Surabaya, hampir semua kota besar ada MRI. Itu ada ya? Ya. Lalu kalau misalkan EEG nginap, terus tadi juga Prof kan sempat membahas ya, sempat dikasih membahas dikit mengenai hal EEG tanam, itu bisa dilakukan di Karyadi ya Prof ya? Ya, sebelum ke EEG tanam kita ngomongin tadi EEG nginep, tadi Audi nyinggung. Jadi ada EEG, kenapa saya tidak ngomongin EEG yang biasa, yang rutin? Karena semua pasien epilepsi awalnya sudah dilakukan pemeriksaan EEG yang 30 menit di saat pasien tidak ada serangan. Iya. Dan bahkan pada anak-anak biasanya ditidurkan oleh dokternya. Ya. Iya, Jadi sering. terus juga ada 30% pasien-pasien itu walaupun kejangnya sering tiap hari, pada saat direkam kalau dia tidak serangan hasil EEG-nya juga normal. Jadi kalau hasil EEG-nya normal itu bukan berarti dia bukan epilepsi gitu. Enggak, memang pasien epilepsi yang sering kambuh pun 30% kalau direkam EEG di saat tidak serangan EEG-nya akan selalu normal. Jadi kalau normal bukan berarti penyakitnya lain gitu, bukan. Kebetulan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah EEG nginep tadi. Iya, EEG nginep. Pasien dirawat, sengaja obat-obatnya di stop semuanya. Pasien sengaja diminta untuk ngurangi tidurnya. Jadi di malam hari saat orang lain, pasien lain tidur, dia kita minta untuk lihat TV semalaman. Iya. Atau main gadget. Ya, betul. Semalaman tujuannya apa? Supaya terjadi serangan. Ya, kita ingin melihat sampai beberapa kali terjadi serangan. Yang kita lihat itu nanti adalah EEG beberapa detik sebelum serangannya. Beberapa detik. Betul. Yang dibutuhkan. Jadi, ya. Bukan saat serangan dan bukan saat tidak serangan, tapi beberapa detik sebelum serangan itu akan membantu menunjukkan dari mana asal serangan itu. Ya, kita lakukan pemeriksaan itu untuk tadi yang ragu-ragu sumbernya, yang nggak jelas atau memang sumbernya mungkin lebih dari satu misalnya ya. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi standarnya sekarang bahkan semua yang akan ke bedah epilepsi itu kalau bisa dilakukan EEG nginap ini. EEG nginap ya. Itu ya, Prof. Iya. Nah, tadi kan Audi bertanya, kalau sudah dilakukan EEG nginap, terus dilakukan foto MRI, bentuk kejangnya sudah kita pelajari dengan baik, kok tetap hasilnya tadi nggak klop, tidak menyatu ke satu tempat. Ya, fotonya di kanan kelainannya, EEG serangannya di kanan juga, tapi di kanannya itu nggak jelas otak depannya atau otak sampingnya. Iya. Kan otak kita ini gede nih, ada otak depan, otak atas, otak samping, temporal, ya ini frontal dan otak belakang kita. Selama belum yakin itu pemeriksaan belum selesai. Pemeriksaan belum selesai ya, Prof ya. Apalagi memang setelah itu. Jadi belum selesai. Iya. Ada beberapa alternatif. Salah satunya yang tadi Audi menyinggung EEG tanam kan. Iya. Nanti kita bahas karena tapi itu kan lewat operasi dulu tanam EEG-nya. Kalau memungkinkan ya, kebetulan kita di Semarang belum punya alatnya. Tetapi di Jakarta sudah ada beberapa rumah sakit yang punya alat namanya foto PET scan. Jadi PET, positron emission tomography. Ya, itu bukan CT scan, bukan MRI tapi PET scan. Untuk epilepsi yang fokusnya ada di otak samping ya, karena 80% yang kebal obat itu fokusnya ada di lobus temporal, bisa kanan, bisa kiri. Ya. Audi juga gitu, sama. Kurang lebih gitu ya. Itu kita anjurkan untuk melakukan foto PET scan, hanya memang biayanya mahal dan adanya di Jakarta. Tapi kan kalau memang keluarganya support sistemnya memungkinkan, itu dianjurkan sebelum melangkah ke EEG tanam. Karena ada sebagian pasien kita yang dengan PET scan itu sumbernya bisa dipastikan. Ya, otak temporalnya ini yang kanan atau yang kiri dari foto PET scan-nya. Jadi nggak usah lewat ditanam EEG dulu gitu kan. Nah, memang kalau terpaksa semua udah dilakukan,
Seperti Audi tadi, PET scan-nya juga ternyata normal. Mau apa lagi? Iya. Jadi dengan terpaksa ya kita lakukan yang namanya EEG tanam. Jadi ada operasi yang kita lakukan saat ini dari 800 pasien kita tadi ada sekitar 50 orang ya, jumlahnya nggak semuanya, hanya sebagian kecil yang ternyata kita butuh melakukan penanaman alat EEG khusus untuk di permukaan otak. Jadi EEG tanam itu melalui luka operasi yang tidak terlalu luas, tapi pasiennya dibius di kamar bedah. Kita pasang alat EEG di permukaan otaknya, kemudian pasien kembali ke ruangannya, bangun sadar lagi. Selama 2 minggu kemudian kita monitor EEG-nya di ruangan, ya pasiennya boleh makan, minum, lari-lari kemanapun. Biasa, ya? Hanya ini ada kabel panjang yang menghubungkan dengan mesin EEG kan? Iya, sama kayak EEG nginep itu. Biasa sama, hanya ini alatnya tidak di luar tapi di dalam. Dan dengan itu biasanya kita bisa yakin baru bahwa ketemu sumbernya dari bagian otak yang mana. Otak kanannya jelas tadi dari EEG sebelumnya, tapi otak depan atau otak samping itu nggak bisa dipastiin dari luar. Baru setelah ditanam di dalam baru tahu pasti. Oke. Berbicara mengenai EEG tanam, itu salah satu pasiennya juga adalah saya. Jadi Audi sempat seingat saya 3 minggu menunggu terjadinya serangan untuk memastikan ternyata setelah ditanam di otak kiri, depan dan samping sumber kejangnya hanya dari otak samping kan. Akhirnya kita lakukan pembedahan khusus hanya untuk otak sampingnya, yang depan cuma lepas alatnya aja kan. Mungkin saya lama karena betah ya di rumah sakit Karyadi ya. Iya, lalu Prof ya, kalau pasien ya Prof ya, saya juga pernah mendengar juga ya beberapa kasus yang kayak gini sudah melakukan EEG nginap, EEG-nya dulu deh, EEG nginap, MRI, tapi tidak bisa melakukan bedah epilepsi. Nah itu karena apa Prof? Jadi tadi kan saya bilang ada 50-an pasien yang terpaksa kita pasang EEG tanam, ya kan di dalam. Jadi dari 50 itu kita punya ada 4 pasien Audi. 4 dari 50 itu sampai ditanam pun nggak jelas sumber kejangnya dari mana. Akhirnya yang kita lakukan adalah melepas alat-alat tersebut tanpa bisa melakukan bedah epilepsinya. Ya, jadi ada jenis-jenis beberapa pasien tertentu yang memang artinya jenis epilepsinya sumbernya di banyak tempat atau nggak jelas selalu bersamaan ya dari seluruh otaknya contohnya. Sehingga kita nggak bisa pastiin dari mana. Kalau begitu kan kita nggak tahu mana yang mau dioperasi. Ya, walaupun ada pada kasus pada anak-anak yang epilepsinya itu berasal dari kedua belahan otaknya bersamaan, yang kemudian akibatnya anak itu sering mengalami namanya drop attack. Jadi anak itu tiba-tiba terjatuh berulang. Kalaupun tidak terjatuh saat berdiri adalah saat duduk gini tiba-tiba kepalanya itu hilang kekuatan, bahkan kalau lagi makan itu wajahnya ini masuk ke piringnya. Jadi itu yang kita sebut epilepsi atonik. Ya, itu sumbernya dari kedua belahan otak bersamaan, selangannya selalu gitu, dan itu bisa ditolong dengan satu bentuk operasi yang tidak mengambil apapun dari otaknya, tapi kita pisahkan belahan otak kanan kirinya. Itu yang kita lakukan. Dan kita punya sekitar mungkin 30-an pasien yang seperti itu. Itu bisa tidak menghilangkan serangannya, tapi bisa mengurangi frekuensi serangannya sekitar 75% lah. Ya, dan bahkan membuat bentuk serangannya jadi lebih ringan. Oh, jadi misalkan yang tadinya kejangnya itu 10 detik jadi 5 detik misalkan gitu. Bisa lebih singkat, yang tadinya sehari bisa 50 kali jadi tinggal 3-4 kali misalnya per harinya. Itu bisa tertolong ya dengan tindakan bukan mengambil bagian otak tertentu tapi memisahkan belahan otak kanan kirinya. Itu ada bentuk itu. Biasanya pasiennya anak-anak ini. Iya, namun Prof ya, kalau yang saya dengar ya itu kan kalau yang anak-anak ya. Kalau misalkan yang dewasa ya, saya juga sering mendengar sudah EEG nginap, MRI, namun tidak disarankan untuk operasi karena hasilnya itu lebih ke masalah kejiwaan atau bagaimana? Itu maksud bagaimana? Jadi itu sebelum sampai ditanam, pada saat dilakukan EEG nginep, itu pasien tadi berulang serangan, tapi saat serangan ternyata EEG-nya tidak ada perubahan apa-apa, baik-baik aja.
Jadi itu yang kemudian kita kenal dengan epilepsi psikogenik. Jadi ada. Nah, kalau kasus seperti itu obat epilepsinya aja yang diminum sebenarnya tidak dibutuhkan. Walaupun selama ini sudah mendapatkan obat dan sudah minum obat, makanya nggak sembuh-sembuh karena ternyata itu bukan epilepsi yang berasal dari kelainan di otak, tapi itu dari gangguan psikogenik namanya. Yang seperti itu kemudian kita konsulkan ke dokter ahli kesehatan jiwa, mendapatkan obat-obat yang tepat terkait dengan gangguannya dan bisa disembuhkan tanpa harus operasi. Oke, berarti biasa itu dirujuk ke masalah dokter kesehatan jiwa ya? Betul, ya itu namanya epilepsi psikogenik. Iya. Ya, di dalam dunia kedokteran namanya PNES. Iya, soalnya ya, saya pernah juga Prof dengar katanya udah kebal obat juga, ya. Terus melakukan pemeriksaan tersebut tapi tidak disarankan operasi namun melakukan itu Prof. Betul, dan pasien tersebut kalau ketemu obat yang pas dari sisi aspek kejiwaannya akan baik kok, rata-rata kok. Iya. Berarti memang ke masalah Betul. itu ya Prof ya. Ya. Oke Prof. Tadi kan kita sudah membahas mengenai sebelum operasinya, terus mengenai hal operasinya gitu ya Prof. Nah, kalau setelah operasi Prof, itu OD masih harus tetap minum obat atau tidak nih Prof? Karena kan pikirannya kalau udah operasi berarti udah lepas obat nih, udah sembuh. Jadi mungkin saya bisa cerita fakta yang ada ya. Dari 800-an pasien yang sudah menjalani operasi tadi, yang ternyata bisa melepas obatnya setelah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun tidak serangan, obat itu diturunkan, melihat hasil EEG juga, EEG ulangnya nanti seperti apa. Dokter mencoba pelan-pelan menurunkan dosis obatnya, pelan-pelan ini, ya, secara bertahap. Itu ada 50-60% pasien yang sudah bisa lepas obat, tapi hanya 50%, bukan semuanya. Artinya ada 50% pasien lain yang walaupun sudah menjalani operasi tetap membutuhkan obat-obatan. Kalau obatnya dikurangi, kambuh lagi. Iya, suka. Lalu apa gunanya operasi? Pertanyaannya gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi bedanya di mana? Itu pasien datang ke kita bilang, Pak Zainal, terima kasih sekali, saya nggak serangan. Jadi bukan Pak Zainal, terima kasih, saya nggak minum obat, bukan. Tapi nggak serangan. Yang menjadi musuh utama seorang penyandang epilepsi itu bukan minum obatnya. Iya. Ya, Audi sendiri masih minum obat sampai sekarang kan? Iya, dan Prof tahu sendiri ya Prof ya, saya malah bersyukur saya dioperasi karena yang tadinya kebal obat jadi terkontrol dengan obat. Jadi pasien-pasien yang 50% tadi sebelum operasi itu dengan 5 macam obat serangannya terus terjadi, sekarang minum sekitar 2 macam obat tanpa serangan. Itu, jadi bisa berubah. Operasi itu membuat tadinya 5 macam obat, 4 macam obat dengan serangan terus. Yang penting itu bukan masih minum obat 2 macam itu, yang penting tidak serangan, terkontrolnya itu ya, namanya terkontrol. Iya, itu yang membuat saya bersyukur dengan melakukan bedah epilepsi tersebut. Jadi kadang-kadang ada orang yang datang keluarganya, Pak Zainal saya minta dioperasi, sekarang ada serangan enggak? Saya bilang, selama saya minum obat ya enggak ada. Jadi kalau minum obat teratur, kalau saya lupa minum betul serangan kan gitu. Tapi kalau minum obat nggak serangan, lah terus datangnya kenapa ini kok minta dioperasi? Saya pengen supaya nggak usah minum obat lagi. Pengen yang instan ya Prof. Nah, yang seperti itu saya katakan ada kemungkinan besar orang-orang itu termasuk orang tersebut tadi itu bakal kecewa. Iya betul. Kecewa karena sudah dioperasi kok masih minum obat nantinya. Kan tidak ada jaminan seseorang itu masuk ke dalam kelompok 50% yang bisa lepas obat, gitu kan? Nggak ada. Saya rasa kok itu ya yang bisa saya ceritakan ya kali ini gitu loh. Iya. Memang soalnya banyak Prof ya pertanyaan-pertanyaan, cerita-cerita gitu. Kita berharap dengan apa yang kita buat ini nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti kita buat sesi lain kan mestinya. Ngomongin tentang epilepsi tetapi dari sisi yang lain. Sisi lain ya. Apalagi kan tadi kan kita bahas mengenai anak, dewasa, wanita, terus juga yang masalah psikis ya dan lain-lain, itu kan berarti kan banyak sekali ya Prof ya. Selama Mbak Audinya nggak bosan ke Semarang. Ya. Tidak pernah bosan dong pastinya. Apalagi ketemu Prof Zainal dan rekan-rekan yang lainnya ya Prof ya. Namun Prof ya, tadi kan ini deh yang terakhir dari Prof ya. Kita kan tadi kan juga membahas ya kalau Prof itu mengatakan kalau melakukan EEG nginap, MRI, terus bahkan bisa juga langsung operasi gitu ya Prof ya. Itu apakah bisa dengan BPJS Prof di Rumah Sakit Karyadi Prof?
Jadi ternyata dari yang kita lakukan bedah epilepsi tadi itu lebih dari separuh operasinya menggunakan BPJS. Menggunakan BPJS Ya. bisa di cover ya Prof? Jadi kalau BPJS-nya itu pasien masuk sesuai kelas itu nggak nambah apapun, Gak 0 rupiah. Berarti Ya. itu bisa di cover ya Prof ya? Kalau Di dia BPJS. naik kelas ada iurnya, Ya, itu beda cerita ya, itu ya, pasti ya. Tetapi tadi kadang-kadang karena waktu evaluasi pemeriksaan ini butuh waktu yang lama, tidak mungkin sekaligus. Jadi pertama dia masuk hanya untuk rekaman EEG nginap misalnya. Iya. Ya kalau yang MRI bisa lewat rawat jalan, tapi yang EEG nginep kan mesti nginep. Iya betul. Nanti setelah selesai tidak harus diputuskan juga saat itu juga, habis selesai EEG nginep mesti langsung operasi gitu, ya enggak lah. Iya. Pasien biar ini kan bukan persoalan emergensi. Iya, Epilepsi ini enggak emergensi Betul, kok. betul. Ya, ini cari waktu libur sekolah, cari waktu orang tuanya bisa cuti misalnya. Nanti kapan lagi masuk lagi diatur baru diprogram. Ya, dan karena banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit kita ini sebagai rumah sakit rujukan nasional kan. Iya. Ya, untuk bedah epilepsi itu kita rujukan nasional loh. Betul. Ya. Makanya Jadi ngantri ya. itu tadi pasiennya banyak sehingga mau tidak mau sabar itu penting. Ya, sabar. Artinya nunggu nanti dipanggil untuk melalui proses menjalani proses rawat inap untuk bedah epilepsinya. Termasuk untuk EEG nginepnya juga nunggu dipanggil tadi. Nunggu dipanggil. Nggak apa-apa, wong ini nggak emergensi kok. Iya betul, epilepsi bukan hal emergensi ya. Ya. Jadi bisa menggunakan BPJS Bisa sekali. tersebut Ya. ya. Wah, ya walaupun dengan prosesnya yang lama ya, misalnya di rumah sakit gitu. Ya, kita yang di dibutuhkan cover oleh ya. BPJS itu satu kok, rujukannya Rujukannya berjenjang. berjenjang. Ya, dari Rujukannya. manapun dia, dari seluruh Indonesia. Kita punya pasien dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan Utara, semua ada. Dari Jakarta. Ya. Ya, Walaupun Jakarta. memang yang terbanyak kita lakukan tindakan di sini itu adalah masyarakat atau OD dari Jawa Jawa Tengah Tengah, iya. dan Pulau Jawa, Iya. itu terbanyak. Oke Prof ya. Prof, diskusi kita tadi panjang sekali ya Prof ya, mengenai yang udah mulai kebal obat, terus operasinya, terus EEG gitu ya Prof ya. Lalu mungkin ya untuk yang terakhir nih Prof, apakah ada closing statement dari Prof mengenai hal epilepsi kebal obat ini Prof? Ya, kepada para keluarga dan masyarakat yang di sekitarnya ada pasien-pasien epilepsi yang tadi dilihat kok kambuh terus, udah minum obat belum? Sudah, dari mana? Dari dokter sudahan, konsultasi sudah, terus kambuh, maka jangan takut untuk berkonsultasi, kira-kira bisa dilakukan tindakan bedah atau tidak nantinya. Artinya setelah nanti ada proses evaluasi pemeriksaan macam-macam tadi, ya, karena ada sebagian pasien yang masih berprasangka otak kok dioperasi, atau ada bahkan yang merasa mendapatkan informasi yang salah, ditakut-takuti, jangan operasi nanti bisa lumpuh, bisa koma, bisa nggak bisa ngomong dan sebagainya. Ya, ilmu kedokteran kita saat ini sudah sedemikian majunya dan alhamdulillah pasien-pasien yang menjalani operasi di Semarang tidak ada yang mengalami hal-hal buruk seperti itu. Iya. Jadi keluarga harus yakin itu, ya, masyarakat. Harus yakin. Itu aja. Iya. Berarti pokoknya sebelum bertindak itu harus memiliki yakin ya untuk melakukan tindak tersebut. Dan pasien tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk bisa berkomunikasi langsung dan bertemu dengan pasien-pasien lain yang sudah menjalani operasi tadi, ya, untuk supaya yakin gitu. Paling baik itu ketemu dengan orang-orang yang OD yang sudah, seperti misalkan ketemu Mbak Odi. Iya. Ya kan? Iya, betul Prof. Iya, pesan yang sangat menginspirasi ya untuk Ya. banyak pasien ya Prof Zainal. Saya rasa itu yang Iya. bisa saya sampaikan, nanti lain waktu kita sambung lagi. Oke, Ya. Prof. Iya. Dengan tema bedah epilepsi lainnya ya Prof ya. Ya, bedah epilepsi hanya nanti yang kita bahas aspek lain kan. Oke, iya betul. Ya, betul terutama sekali. pada anak-anak khususnya. Betul. Ya, Bedah karena juga. banyak orang tua yang anaknya ada epilepsi dan tadi persoalannya banyak sekali. Oke. Ya. Iya. Baik Prof, terima kasih banyak ya Prof untuk waktunya saat ini. Prof ini kan abis bedah ya, capek-capek untuk membahas ya mengenai hal epilepsi kebal obat ini. Oke, terima kasih Ya. ya Mbak Audi yang mau datang dari Jakarta untuk kita buat forum ini. Iya Prof, senang sekali ya Prof ya. Oke. Itu tadi ya
penjelasan dari Prof. Zainal mengenai hal epilepsi kebal obat, dan saya yakin ini sebenarnya masih banyak nih yang menjadi pertanyaan nih para sahabat sehat. Kalau masalah yang lain-lainnya itu bagaimana? Nah, buat sahabat sehat yang ingin bertanya, itu bisa tulis aja ya di kolom komentar di bawah apa aja sih pertanyaannya, atau bahkan juga mungkin ada yang ingin bercerita ya mengenai hal epilepsinya tersebut, terutama mengenai hal epilepsi kebal obat ini. Dan semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga pastinya kepada KSM Beda Saraf untuk pembuatan podcast ini. Kalau gitu, saya Stefani Claudia pamit undur diri. Sampai jumpa.